Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gali Gumiwang Purba dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Saya akan mencoba mengulik bagaimana konflik industrial dan hubungan perburuan di perusahaan digital. Jadi untuk perusahaan digital yang saya ambil pada siang hari ini yaitu Gojek. Bagaimana realita hubungan buruh driver Gojek dan PT Gojek? Yang pertama, hubungan antara driver Gojek dan juga PT Gojek sendiri itu sudah diatur dalam undang-undang di mana perusahaan memberikan hak-hak buruh sebagai driver Gojek, sedangkan buruh memberikan kewajibannya untuk yaitu pelayanan yang diinginkan oleh perusahaan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja sebagai acuan buruh driver Gojek dalam memenuhi hak-haknya sebagai pekerja di PT Gojek. Sehingga adanya keinginan dari para buruh driver Gojek untuk membentuk yang namanya serikat buruh dengan tujuan untuk meminta kejelasan terhadap Gojek sendiri. Yang ketiga, konflik yang terjadi antara driver Gojek dan perusahaan yang berawal dari aksi mogok kerja yang dilaksanakan oleh mereka dengan berbagai alasan, dikarenakan adanya hak-hak buruh driver Gojek yang belum terpenuhi, seperti yang dilansirkan dalam Metro TV News tahun 2016 bahwa status kemitraan yang selama ini antara buruh driver Gojek dengan PT Gojek telah menyalahi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang keempat, tuntutan buruh driver Gojek ada tiga, yaitu yang pertama, keinginan driver Gojek untuk meminta diangkat sebagai karyawan. Yang kedua, untuk pengembalian tarif awal yaitu sebesar 4.000 yang sebelumnya diturunkan menjadi 3.000 rupiah. Dan menyangkut transparansi PT Gojek terhadap buruh driver Gojek yang kurang transparan sehingga memunculkan tanda tanya terhadap perusahaan itu sendiri. Ada tiga akibat dari konflik yang muncul antara buruh driver Gojek dan PT Gojek. Yang pertama ialah konflik akan mengganggu struktur sosial dalam PT Gojek. Yang kedua, konflik akan menghambat setiap proses pelayanan PT Gojek kepada buruh driver Gojek. Oke, yang ketiga dan terakhir ialah pelayanan kepada konsumen PT Gojek akan terhambat dan akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Berdasarkan kasus konflik antara driver dan PT Gojek, ada beberapa hak buruh belum terpenuhi secara baik oleh perusahaan atau PT Gojek, sehingga adanya keinginan dari para mitra kerja untuk membentuk serikat. Adapun tujuan dibentuk serikat tersebut yaitu untuk satu, untuk melindungi anggotanya, membela hak dan kewajiban dan kesejahteraan pekerja maupun keluarganya. Yang kedua, tujuan tersebut tidak dapat tercapai apabila perusahaan tempat para pekerja dipekerjakan secara tidak produktif, sehingga pekerja diharapkan pula menyumbang pada peningkatan kinerja perusahaan. Dalam teori hubungan industrial, bahwa adanya konflik kepentingan yang bersifat bawaan antara perusahaan dengan pekerja. Teori ini juga mengakui kesamaan kepentingan antara pengusaha dengan pekerja, sebab upaya mencapai hubungan industrial yang harmonis hendaknya didasarkan atas kesamaan kepentingan tersebut dan menjembatani perbedaan kepentingan yang akan menimbulkan konflik. GOS 2002. Sama halnya yang terjadi dengan buruh driver Gojek dan PT Gojek sendiri, yaitu persamaan keinginan untuk mendapat keuntungan, di mana buruh driver Gojek mau dapat keuntungan maksimal dari sewa mereka, sementara Gojek sendiri dengan super apps-nya untuk ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal dari atas penggunaan aplikasi mereka. Tetapi pada kepentingan tersebut belum terpenuhi oleh kedua belah pihak. Meski adanya nilai-nilai yang bekerja sebagai kartu pengaman sudah dilaksanakan, yaitu mediasi antara mediasi terhadap kedua belah pihak sehingga memberikan solusi terbaik atau win-win solution. Negara sebagai kartu pengamanan. Menurut Chaucer, kartu pengaman bertujuan untuk mempertahankan struktur sosial. Kartu pengaman ini sendiri merupakan salah satu mekanisme yang disalurkan dari lembaga atau nilai norma untuk mempertahankan kelompok dari konflik sosial. Chaucer melihat kartu pengaman berfungsi sebagai jalan keluar yang meredakan permusuhan, dan tanpa kartu pengaman tersebut, hubungan di antara pihak-pihak yang bertentangan akan semakin menajam. Konflik yang terjadi antara buruh driver Gojek dengan PT Gojek sendiri
ialah salah satu bentuk konflik industrial di mana negara diharapkan hadir dalam wujud membentuk peraturan ketenaga kerjaan yang dirasa sangat tepat. Negara sebagai lembaga yang memiliki wewenang dan pembuat setiap kebijakan memberikan sosialisasi tentang kebijakan tersebut melalui realitas konflik antara buruh driver Gojek dengan PT Gojek. Sebab jika konflik tersebut hanya diselesaikan oleh kedua belah pihak, kayaknya sulit untuk menemukan yang namanya win-win solution. Analisis MSDM terhadap konflik driver dan PT Gojek. Yang pertama, konflik antara driver dan PT Gojek disebabkan karena ketidakjelasan organisasi terhadap status kepegawaian driver dan juga mengenai upah driver. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tidak adanya status yang jelas terhadap nasib driver tersebut, di mana driver menuntut untuk dijadikan pegawai tetap, sementara Gojek tidak mau mengangkat mereka menjadi pegawai tetap. Mereka hanya ingin menganggap mereka sebagai mitra kerja, di mana apabila si driver menghasilkan, Gojek juga menghasilkan. Apabila driver tidak, nah istilahnya narik, dia pun tidak dapat uang dan tidak ada kewajiban Gojek sendiri untuk memberikan uang atau penghasilan kepada si driver. Yang kedua, konflik ini betul-betul dinyatakan secara terbuka, dan apabila konflik tidak dapat diselesaikan melalui wakil serikat buruh, maka penyelesaian dapat dilakukan oleh Dewan Pemisah atau arbitrasi dalam hal negara. Ini jelas, seperti saya sampaikan sebelumnya, konflik ini sudah muncul di sosial media dan sudah masuk salah satunya ke headline news. Konflik dinyatakan secara terbuka, dan apabila konflik tidak dapat diselesaikan melalui wakil serikat buruh, maka penyelesaian dapat dilaksanakan oleh Dewan Pemisah atau arbitrasi dalam hal ini negara. Konflik sudah jelas setelah muncul di berbagai trending ataupun headline news maupun sosial media, sehingga konflik ini harus diselesaikan secara cepat, karena apabila tidak dapat diselesaikan cepat, ini akan menjadi semacam bom waktu. Untuk kali ini negara wajib hadir sebagai Dewan Pemisah. Yang ketiga ialah di Indonesia menjadi Dewan arbitrase dalam hal ini ialah pengadilan negeri yang menuntut, yang bisa berfungsi sebagai penengah ataupun pencetus solusi terhadap konflik tersebut. Oke, sekian, terima kasih. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.